Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iman Abadi, Prodi Teknik Industri kelas E20 Channel. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mandiri otomasi industri yang diberikan oleh Pak Agus Suwarno, Eskom MT. Nomor 1, jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu dibuat. Nah, jadi, apa itu listrik? Jadi, listrik itu adalah suatu energi yang hanya dapat mengalir pada suatu media saat adanya perbedaan potensial antara muatan positif dan negatif. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, listrik tentu memiliki peran yang begitu penting. Selain bisa digunakan untuk penerangan, listrik tentu juga bisa digunakan untuk sumber energi lain. Misalnya, untuk tenaga dan juga hiburan. Nah, tenaga listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga alam seperti air, uap, gas alam, minyak bumi, dan panas bumi. Nah, di Indonesia sendiri mempunyai pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya alam seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Di PLTA sendiri, di mana listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Arus air yang mengalir dapat menggerakkan turbin, akan menghasilkan energi gerak. Energi gerak akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Setelah itu terjadi kumpulan energi listrik yang besar yang terbangun dalam dua unsur, yaitu tegangan dan arus. Biasanya di Indonesia listrik mempunyai tegangan antara 6.000 volt hingga 2.100 volt. Setiap negara mempunyai kapasitas tertentu dalam pasokan listrik. Maksudnya, pasokan listrik yang dihasilkan harus diselesaikan dengan kebutuhan di setiap negara tersebut. Itu. Untuk soal nomor 2, yaitu apa yang dimaksud arus DC dan AC? Pertama, saya ingin menjelaskan arus AC terlebih dahulu. Jadi, apa sih arus AC itu? Arus AC atau alternating current, yaitu listrik yang besar dan arusnya yang selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Listrik arus AC akan membentuk gelombang yang biasa dinamakan dengan gelombang sinusoida. Di Indonesia sendiri, arus AC ini dikelola dan berada di bawah penguasaan PLN. Indonesia saat ini menerapkan pengelolaan listrik bolak-balik pada frekuensi 50 Hz dan tegangan standar yang saat ini diterapkan di Indonesia untuk arus bolak-balik satu fase adalah 220 volt, yang mana tegangan serta frekuensi ini yang sampai ke rumah Anda. Sedangkan arus listrik DC atau direct current yaitu arus listrik searah. Dahulu aliran arus listrik DC dikatakan mengalir dari positif menuju negatif. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan para ahli yang menunjukkan bahwa sebenarnya pada arus searah adalah arus yang alirannya dari negatif menuju positif. Aliran-aliran tersebut menyebabkan munculnya lubang-lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju dari positif ke negatif. Seperti itu. Terus, poin ketiga. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi, tegangan rendah, dan tegangan rendah dan arus tinggi?
lebih bahaya mana? Sebelumnya kita menjelaskan apa sih arus itu. Jadi arus adalah besaran yang menunjukkan kecepatan antara energi yang tadi potensial dia menjadi bergerak atau tidak. Tentu sekarang kita sudah membayangkan jika suatu energi mengalir dengan kecepatan tinggi, maka akan memiliki energi yang semakin besar. Lalu, apa tegangan itu? Nah, tegangan adalah benda potensial merupakan energi potensial yang terukur pada dua titik yang berbeda. Pada umumnya adalah titik dengan potensial listrik tinggi dan listrik dengan potensial listrik rendah, sehingga didapatlah potensial energi tersebut. Jika energi tersebut nantinya mengalir. Contohnya dari potensial listrik antara kutub positif dan kutub negatif. Tegangan energi yang tersimpan dalam listrik yang akan berbahaya jika energi ini mengalir, atau dalam kata lain jika energi ini memiliki arus, kita bisa mengibaratkannya seperti air yang di dalam bendungan PLTA. Di mana jika bendungan tidak dialirkan, maka seberapa besar pun energi air yang bertampung di dalam bendungan tidak akan mempengaruhi fungsi PLTA. Nah, oke, lebih simpelnya begitu. Sekarang mari kita menghayal untuk membandingkan lebih bahaya mana, peluru yang keluar dari pistol atau peluru yang kalian lempar pakai tangan. Sudah jelas ya, jawabannya pasti peluru yang keluar dari pistol. Terus, bagaimana jika memiliki arus yang sama namun dengan tegangan yang berbeda? Kasusnya sama seperti peluru tadi. Kalau peluru yang kita lempar saja sudah bisa menyebabkan sakit, apalagi kalau batu bata yang kita lemparkan. Lebih parahnya lagi, batu bata yang memiliki lemparan seperti kecepatan peluru. Tentu lebih ganas lagi. Nah, jadi kesimpulannya, tegangan tidak berbahaya karena masih merupakan energi potensial atau energi diam. Sedangkan arus merupakan bilangan yang menunjukkan kecepatan energi yang mengalir karena bertemu dua titik benda potensial tersebut. Soal nomor 4. Pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Jawabannya adalah pada saat penyaluran listrik PLN. Kenapa demikian? Karena pada saat listrik dikirimkan lewat sebuah saluran, sebuah energi listriknya lenyap sebagai energi panas. Karena elektron yang menyusun arus listrik bertabrakan dengan atom dan molekul yang ada sepanjang jalur distribusi. Jumlah distribusi listrik yang hilang ini sama dengan hasil kali hambatan saluran dan kuadrat arus. Karenanya, agar rugi-rugi ini rendah, energi listrik harus dikirimkan dengan arus rendah. Tapi untuk mempertahankan permintaan daya, ini artinya tegangan yang harus dinaikkan. Pada titik penyebaran ini, energi dikirimkan ke rumah-rumah. Sebuah trafo transformator menurunkan tegangan listrik dengan menjadi lebih rendah atau berarti lebih aman. Dan harusnya dinaikkan yang dapat diatasi dengan Pickering atau MCB atau miniatur circuit breaker. Nah, pada penggunaannya biasanya digunakan kalau di rumah-rumah itu yang biasa kita lihat itu TV, AC, atau lainnya seperti lampu, lighting, batu baterai, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk poin nomor 5 atau soal nomor 5,
Apa peranan otomasi industri bagi perusahaan? Ada beberapa peranan penting otomasi industri bagi perusahaan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengurangi kesalahan. Kenapa bisa mengurangi kesalahan? Nah, jadi ini adalah kelebihan dari otomasi. Adalah tingkat kesalahan yang dilakukan oleh mesin lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tingkat error juga lebih terukur pada sistem informasi manufaktur. Poin kedua, hemat waktu dan durasi produksi. Dengan menggunakan mesin otomatis, tentu akan dapat mengurangi lebih banyak waktu produksi, bahkan bisa mempercepat waktu. Hal tersebut tentu berbeda dengan ketika Anda memanfaatkan SDM dalam memproduksi sebuah produk daripada memanfaatkan mesin dalam memproduksi barang. Itu. Untuk nomor 3, dapat meningkatkan jumlah produksi. Dibandingkan dengan pekerjaan atau operasi yang dilakukan sumber daya manusia, otomasi industri ini menawarkan sebuah kemampuan dalam mengerjakan tugas atau instruksi tertentu dengan cepat. Dengan begitu akan meningkatkan nilai dan juga keuntungan perusahaan. Sebab proses berlangsungnya secara otomatis sudah tentu mampu membuat produktivitas menjadi lebih baik dan juga meningkat. Nomor 4, beban biaya karyawan akan berkurang. Dengan memanfaatkan mesin otomatis dalam operasional kerja perusahaan, maka artinya perusahaan akan memanfaatkan karyawannya dan lebih sedikit dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebabnya dengan jumlah karyawan yang sedikit, maka perusahaan akan memiliki banyak keuntungan, seperti berkurangnya beban gaji, terus hak cuti, tunjangan, dan lainnya akan relatif lebih rendah. Jadi itu adalah beberapa peran otomasi industri di perusahaan. Lalu kita lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Listrik merupakan fenomena yang muncul dikarenakan sifat benda yang mempunyai muatan. Muatan benda dapat 2 jenis, yaitu muatan positif dikenal dengan proton dan muatan negatif dikenal dengan elektron. Jika elektron bergerak, maka dikenal dengan arus listrik. Besar arus listrik ditentukan banyaknya muatan elektron yang mengalir melalui pada suatu titik dalam waktu 1 detik. Besar arus listrik diukur dalam satuan coulomb atau detik atau ampere. Arus listrik dapat mengalir jika pergerakannya yaitu benda potensial tegangan. Arus listrik dapat mengalir melalui bahan yang mudah menghantarkan elektron yang dikenal dengan konduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Arus listrik dapat dihambat alirannya oleh bahan yang dikenal dengan penghambat resistor. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Gitu. Lalu, sebuah penghantar mengalirkan arus besar 1A. Jika terdapat besar tegangan 1 volt dan mempunyai hambatan rangkaian besar. Data-data percobaan pada hukum OHM ditampilkan dalam bentuk grafik seperti gambar di bawah. Jadi jelas ya.
Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase. Manfaat penerapannya dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Di sini saya ingin menjelaskan listrik 1 fase terlebih dahulu. Jadi listrik 1 fase adalah listrik yang menggunakan 2 buah penghantar, yakni penghantar fasa dan penghantar netral atau load. Jadi, secara sederhana, listrik 1 fase dapat diartikan sebagai listrik yang terdiri dari 1 kabel dengan tegangan dan 1 kabel netral. Dengan tegangan 220 volt, listrik 1 fase banyak digunakan pada perumahan. Meskipun kabel yang ada di jalan pada jaringan PLN menggunakan 3 fase, namun kabel yang masuk ke rumah ada hanya 2 buah, yaitu kabel 1 fase dan kabel 1 netral. Hal itu karena pada perumahan tidak memerlukan daya listrik yang begitu besar, sehingga 1 fase sudah dianggap cukup untuk mengakomodasikan kebutuhan listrik sehari-hari. Nah, contoh pemasangannya ada gambar di samping, di mana ada 2 warna kabel. Yang pertama warna merah, yang kedua warna hitam. Jadi salah satunya itu adalah kabel netral dan salah satunya adalah kabel yang bertegangan. Lalu manfaat pada listrik 1 fase apa? Nah, ini manfaatnya bisa digunakan di sebagian besar dan usaha kecil. Yang kedua, mampu memasok banyak tenaga untuk bagian besar pelanggan yang lebih kecil, termasuk rumah dan usaha kecil lewat industri. Dan yang ketiga, cukup untuk menjalankan motor hingga sekitar 3 horsepower. Gitu. Jadi jelas ya untuk listrik 1 fase. Nah, sedangkan listrik 3 fase menggunakan 3 buah penghantar fasa dan 1 buah penghantar netral atau nol. Jadi total ada 4 kabel yang masuk ke instalasi listrik. Itulah sebabnya kenapa MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa berbeda jumlah lubangnya. Listrik 3 fasa memiliki tegangan listrik sebesar 380 volt dan banyak digunakan pada industri, pabrik, hotel, dan tempat hiburan lainnya yang membutuhkan daya listrik yang amat besar. Nah, contoh pemasangannya terdapat pada gambar di samping. Nah, gambar di samping menunjukkan 4 buah kabel dengan warna yang berbeda-beda. Jadi, 3 kabel memiliki daya listrik dan 1 kabel itu netral. Gitu. Nah, sedangkan manfaat pada listrik 3 fase adalah yang pertama, memiliki daya listrik yang besar, sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik pada tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar seperti industri dan hotel yang tidak tadi. Nah, terus yang kedua, kabel yang digunakan bisa lebih kecil sehingga lebih hemat biaya. Hal ini dikarenakan listrik 3 fase menggunakan tegangan yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan arus listrik yang mengalir menjadi lebih rendah. Nah, untuk yang ketiga, karena dayanya yang sudah besar, maka untuk menjalankan motor fase 3 tidak lagi memerlukan kapasitor. Sebagai ilustrasinya, listrik 1 fase ibarat 1 orang yang mendayung perahu. Ketika dayung diangkat, maka tenaga menjadi 0. Namun ketika dayung diayunkan, barulah terjadi tambahan tenaga. Itu ilustrasi untuk listrik 1 fase. Nah, sedangkan listrik 3 fase ibarat
perahu berisi 3 orang yang saling simultan menggerakkan dayung sehingga powernya stabil dan bertenaga. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Arus pada PLN menggunakan arus kata. Maka PLN menaikkan tegangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci PLN menggunakan arus apa. PLN itu menggunakan arus AC. Hal ini dikarenakan masa transisi daya atau energi listriknya biasanya jarak antara pembangkit dengan pembangkit itu jauh, bisa ratusan kilometer. Misalnya pembangkitnya berada di Semarang atau PLTU Tembak Lorok dipakai di Jakarta atau Surabaya. Nah, karena kawat atau kabel transmisinya mempunyai resistansi, maka untuk jarak jauh nilai resistansi ini akan membesar. Semakin besar nilai resistansi, maka semakin besar daya yang hilang di dalam kabel. Untuk mengurangi daya yang hilang pada saluran transmisi, maka dilakukan 2 cara. Cara yang pertama yaitu memperbesar diameter kabel. Ini sangat mahal dan sangat berat. Ya, atau bisa dengan cara meningkatkan tegangan, misalnya sampai 500 kilowatt. Cara yang kedua, kita bisa meninggikan tegangan. Kenapa meninggikan tegangan? Misalnya, kalau dengan arus DC, maka akan kesulitan untuk meninggikan dan menurunkan tegangan. Meskipun saat ini bisa dilakukan. Tapi kalau AC, maka dengan mudahnya untuk menurunkan atau menaikkan tegangan, yaitu dengan trafo. Jadi masalah utamanya adalah meminimalisir daya yang hilang pada transmisi. Nah, jadi kenapa PLN menaikkan tegangan? Jawabannya untuk meminimalisir daya yang hilang pada transmisi, supaya listrik yang disalurkan ke rumah-rumah tetap stabil, yakni 220 volt, seperti itu. Kita lanjut, poin terakhir atau soal nomor 9. Jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang magnet. Apa sih magnet itu? Jadi magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain yang terbuat dari logam. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, magnet adalah setiap bahan yang dapat menarik logam besi. Magnet merupakan benda yang mempunyai medan yang mampu menarik dan juga sebaliknya mampu menjauhkan benda lain, seperti itu. Lalu apa sih kutub magnet? Jadi kutub magnet adalah daerah magnet yang berada di ujung-ujung magnet. Setiap magnet memiliki 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika didekatkan antara kutub yang sama dan kutub yang berbeda, bisa menghasilkan reaksi yang berbeda, seperti itu. Lalu, bagaimana cara membuat magnet? Nah, ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama, yaitu menginduksi. Membuat magnet dengan cara mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Benda tersebut dapat menarik benda-benda magnetis lainnya. Nah, namun sifat kemagnetannya hanya berlangsung sementara. Jika benda dilepas dari magnet, sifat kemagnetannya itu akan hilang. Itu.
cara membuat magnet yang kedua yaitu menggosok. Kenapa digosok? Ya, magnet dapat dibuat dengan menggosok. Sebuah benda magnetis dengan magnet. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan sebuah kutu pada besi atau baja. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi, sifat kemagnetan ini juga berlangsung sementara. Terus, cara membuat magnet yang ketiga, yaitu mengaliri arus listrik. Nah, magnet dapat dibuat dengan cara mengaliri arus listrik ke benda magnetik. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Magnet yang terbentuk karena aliran arus listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung sementara. Ketika arus listrik tersebut putus, sifat kemagnetan pun akan hilang. Seperti itu. Terima kasih. Jadi, sekian hasil presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak gangguan dari berbagai hal seperti jaringan dan sebagainya. Mohon untuk dimaklumi karena saya hanyalah mahasiswa yang sedang belajar untuk menuntut ilmu. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.